Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Natalia Boke, NIM 17230300015. Saya dari kelas B reguler sore, semester 7 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan membahas isi review buku dari saya, yaitu buku 7 untuk memenuhi mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan tema masalah sosial. Tema pengorganisasian buku ini adalah banyak aspek dari masalah sosial yang ada, kondisi yang dihasilkan dari pengaturan budaya dan sosial. Karena itu, dimulai dengan memeriksa organisasi dasar masyarakat. Sisa dari bagian 1 menguraikan masalah ekonomi politik sosial, menekankan organisasi politik dan ekonomi masyarakat dan dampaknya terhadap masalah sosial. Fokusnya adalah pada kekuasaan karena berkuasa dengan membuat dan menegakkan hukum, membuat dan mendefinisikan penyimpangan. Mereka menentukan perilaku yang akan dilakukan, dihargai, dan mana yang dihukum. Pengamatan kritis terhadap pemerintah dan ekonomi memberikan petunjuk untuk bisa masyarakat. Ini membantu menjelaskan kualitas masyarakat yang terlibat, di mana beberapa orang mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan banyak orang. Bagaimana realitas didefinisikan dalam masalah yang diperebutkan. Bagaimana proses politik dan ekonomi mempengaruhi apa yang sedang dilakukan masalah sosial, dan dengan demikian mengapa begitu banyak kebijakan sosial gagal. Yang berikut pendekatan sosiologi untuk masalah sosial. Yang pertama, secara historis, sosiologi AS telah memandang sosial masalah dalam hal patologi sosial. Buruk orang-orang dianggap sebagai sumber sosial masalah karena mereka mengganggu yang berlaku tatanan moral dan masyarakat. Yang kedua, pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an, sosiologi berfokus pada kondisi masyarakat seperti perubahan yang cepat menyertai urbanisasi dan industrialisasi sebagai sumber masalah sosial. Yang ketiga, baru-baru ini banyak sosiologi telah kembali untuk mempelajari individu bermasalah, para penyimpangan yang melanggar harapan masyarakat. Itu studi modern tentang penyimpangan telah berkembang menjadi 2 petunjuk arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dalam struktur sosial. Yang lain, asal yang relatif baru, berfokus pada peran masyarakat dalam menciptakan dan mempertahankan penyimpangan melalui problem mereka, melalui pelambaran mereka yang dipandang tidak normal. Di dalam pandangan ini, reaksi masyarakat diasumsikan untuk menentukan apa itu masalah sosial dan siapa yang menyimpang. Yang keempat, adanya realitas objektif terhadap masalah sosial. Beberapa kondisi atau situasi memang menyebabkan materi dan penderitaan psikis. Ada beberapa bahan, namun dalam mendefinisikan masalah sosial secara objektif. Bahkan ilmuwan sosial tidak hanya tidak setuju pada apa yang sosial masalahnya, juga tidak bisa lepas sendiri nilai-nilai dalam studi masalah sosial. Paling penting pendekatan objektif untuk sosial masalah memperlakukan pemerintah, defisit disediakan oleh yang kuat,
pemerintahan ini mengalihkan perhatian dari yang berkuasa, dan juga mereka yang berkuasa ingin memberi lebih negatif, sehingga memperbelokkan pengamatan dari apa yang mungkin paling banyak masalah sosial yang penting, sosial yang ada mendesak. Yang kelima, buku ini membahas dua jenis masalah sosial, yaitu yang pertama, tindakan dan kondisi yang melanggar norma dan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, yang didorong secara sosial, kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan materi untuk segmen populasi manapun. Yang keenam, imajinasi sosiologis, melibatkan A. Kesediaan untuk melihat dunia sosial dari perspektif orang lain. B. Fokus pada sosial, keadaan ekonomi dan sejarah ini mempengaruhi keluarga, kelompok, dan organisasi. Yang C. Mempertanyakan peraturan struktur itu membentuk perilaku sosial. Yang D. Melihat solusi untuk masalah sosial dalam arti tindakan berubah masalah orang tetapi mengubah struktur masyarakat. Yang ketujuh, fokusnya adalah pada struktur masyarakat daripada individu yang bermasalah. Asumsi yang membimbing pertanyaan kami adalah bahwa pelanggaran norma adalah gejala dari masalah sosial. Penyimpangan ini untuk sebagian besar korban dan tidak boleh disalahkan sepenuhnya karena penyimpangan mereka, sistem di mana mereka hidup juga harus dilaksanakan. Yang kedelapan, pendekatan menyalahkan orang yang tidak kami lakukan digunakan. Memiliki konsekuensi serius adalah yang pertama, solusi sumber masalah sosial diabaikan. Yang kedua, itu membebaskan institusi masyarakat dari kesalahan apapun dan upaya yang mengubahnya. C. Ia mengendalikan orang yang bermasalah dengan cara yang memperkuat negatif. Bab kedua, kekayaan dan kekuasaan bias sistem. Yang pertama, negara bukanlah agen netral rakyat, tetapi bisa mendukung kelas sosial atas dan perusahaan terbesar. Yang kedua, kesenjangan ketimbangan di Amerika Serikat adalah terluas dari semua negatif industri. Kesenjangan terus berkembang terutama karena manfaat pajak cocok untuk orang kaya. Yang ketiga, pemerintah cenderung melayani kepentingan kaya karena pengaruh buang kelompok dan bagaimana kampanye politik dibiayai. Selanjutnya, bab 3, populasi dunia dan ketimpangan global. Yang pertama, istilah dunia berkembang mengacu pada negara-negara terbelakang dan berkembang di mana kemiskinan, kelaparan, dan kesengsaraan ditemukan secara tidak profesional. Bangsa-bangsa ini juga dicirikan oleh relatif ketidakberadaannya pertumbuhan penduduk yang cepat, tingkat kematian bayi, kondisi hidup yang tidak sehat, dan tingkat buta huruf yang tinggi. Yang kedua, pada pertengahan 2009, populasi dunia melebihi 68.089 miliar dan meningkatkan sebesar 75 menjadi 80 juta per tahun. Sekitar 99% pertumbuhan populasi terjadi di negara berkembang di dunia, tempat makanan, perumahan, perawatan kesehatan, dan pekerja tidak memadai untuk memenuhi saat itu kebutuhan.
Yang ketiga, sementara populasi dunia berkembang pesat, jumlah lahan produktif menyusut. Negara kaya dan miskin sama-sama karena kerugian tanah lapisan atas pengaruh muka air dan tanah dari irigasi dan pengembangan berlebihan serta populasi. Yang keempat, di dalam negara-negara yang mengalami paling cepat pertumbuhan populasi, kota berkembang pesat lebih cepat dari daerah pedesaan. Masalah kelangsungan hidup bagi individu dan keluarga meningkatkan secara dramatis di kota-kota. Yang kelima, ada 3 cara untuk mengurangi kesuburan tinggi di negara berkembang, yaitu yang pertama, pembangunan ekonomi. Yang kedua, program perencanaan keluarga. Yang ketiga, perubahan sosial, terutama melalui perubahan peran. Yang keenam, kemiskinan adalah masalah khusus yang sedang berkembang di dunia. 1,3 miliar orang memiliki pola makan yang tidak memadai, kematian bayi tinggi, harapan hidup rendah, dan tingkat buta huruf yang tinggi. Kemiskinan juga berkontribusi untuk kesuburan tinggi. Yang ketujuh, kelaparan adalah masalah duniawi, terutama di dunia berkembang, tetapi bahkan ada makanan produksi cukup untuk memenuhi kebutuhan semua dari orang-orang. Masalah hasil kelaparan dari harapan tinggi, distribusi makanan yang tidak merata, ketergantungan berlebihan pada tanaman komersial, dan pemilihan tanah di antara sedikit orang, semua berkonsekuensi dari ekonomi politik ini, bangsa dan dunia. Sekian dan terima kasih.